Kalau yang nulis bukunya orang gila, ya sama gilanya Bu. Masa pedofil dibilang nabi yang bisa tokoh paling gitu gimana? Kalau yang nulis orang gila, ya gila juga gitu lah. Kan memang ini kan doktrin memang sengaja diciptakan satanik untuk melawan Yesus. Kan RT6 ini kan penyumbang terbesar ya, jiwa-jiwa manusia untuk dimakan setan gitu kan. Makanya nabinya diberi penghargaan kan begitu. Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang menciptakan segalanya ini? Apakah ada tujuan dalam hidup kita? Alkitab memberitakannya. Ia adalah Yesus, bukan sekadar seorang nabi, tapi Sang Mesias, Tuhan kita yang hidup. Dia datang untuk menebus dosa kita, berkorban di salib, dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang abadi. Inilah kebenaran yang mengubah hidup. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah padanya. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel My God is Great 15. Terima kasih. Kristen kedudukannya itu tidak Mi, itu ada di hadis Mi jawabannya Mi. beda. Ngomongin Quran kok lari ke hadis. Tahu Bayangin teman-teman. cinta Aisyah begitu dipukul dadanya sampai sakit, katanya cuma itu cuma dicubit. Bang Todi atau itu bisa nggak nampilin data supaya mereka tahu tuh di bawah itu kan banyak tuh perempuan-perempuan Islam. Karena ini yang nggak pernah tahu dari ustadznya, supaya mereka baca, maksudku begitu. Kaintan bisa kali on cam nih Kaintan nih. Kalau saya ini HP-nya ini yang ini nggak biasa di Komal sini siapa ya waktu itu ya, Bang siapa ya? Itu Profesor Mokondo. Iya, Mokondo. Si Prof. Iya. Apa sih? Ya, Gimana sih? Itu buka ayat. Bukain Anissa ayatnya 24. satu-satu dulu. Anissa 24 terjemahan Nadatul Ulama NU. Betul nggak? Kaintan pakai akun Betul gede ini nggak? Di Kaintan dalam nih. betul? Supaya mereka tahu betul nggak perempuan Islam itu boleh digenjot dulu baru dibayar. Jadi kayak lonte. Ya? Anissa Jadi kayak 24 lokalisasi. Ya. Anissa 24. terjemahan Supaya NU. mereka tahu. Karena mereka selama ini nggak pernah dikasih tahu. Ini Tuhan macam apa nih ngizinin perjinahan, trafficking, dipakai baru dibayar. Anissa ayat 24 terjemahan Nadatul Ulama NU. Tampilin Mbak, supaya mereka tahu itu Mbak. Metia, yes, Tuhan Yesus memberi kesempatan pesundal itu untuk bertobat. Ya, kalau di tempatmu nih, nanti kamu baca Anissa 24. Allahmu menyarankan perempuan jadi lonte, habis digenjot dikasih imbalan nih ayatnya. Ya, biar mereka tahu ya. Anissa ayat 24. Teman-teman yang dibawa di screenshot. Ini yang nggak pernah dikasih tahu sama Ustadz ini. Tuhan kok ngajari ngelonte. Kurang ini ya, kurang Ada terang. bukunya Pak Todi. Kurang terang. Kurang iya Pak Todi, kirain dari HP. Kekecilan Kalau dari Pak. HP kegedean. Nah, coba nih. Coba Mbak Iya. Intan. Kekecilan Kurang itu. Jangan Iya, bukunya Pak Todi, kecilan. Aduh, kurang. Mbak Intan buka di mana itu? Di NU, pasti Google. Karena kalau yang punyaku itu kan bukan terjemahan NU, itu terjemahan lama. Kalau saya butek sih, ya. Coba ya. Anissa ayat 24. UPC dia lagi ngapain lagi ini ya dia.
Teman-teman Islam sabar kalau mau diskusi, ya pelan-pelan. Jangan nyerocos yang kagak jelas. Ini Nah, itu Mbak jelas, Intan. Mbak Intan, jelas, jelas. Oke. Ini Anissa 24. ya 24. 24. 23 Oke. sebentar. Ini 24 ya. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang dan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya Suka sama suka. telah ditetapkan sungguh Allah iya suka sama suka kan. Jadi di situ ada karena kenikmatan yang sudah kamu dapatkan dari mereka. Jadi laki-laki yang sudah dapat kenikmatan dari perempuan-perempuan itu mereka berikanlah imbalan atau mas kawin. Berarti apa? Digenjot dulu baru dikasih mas kawin. Betul nggak? Hah? Ayo. Justru yang terakhir tuh kalau suka sama suka nggak apa-apa, genjot-genjotan ya sudah nggak usah dikawin. Hmm? Ini Tuhan macam apa ini? Katanya menghargai perempuan. Hah? Mana tadi besek tadi? Besek. Mana tadi besek? Coba bayangin teman-teman. Ya. Karena kenikmatan yang sudah kamu dapatkan, maka berikanlah mereka imbalan. Ini kan sama dengan loan pay. Lokalisasi, habis digenjot dikasih bayaran. Betul. Ada yang bisa membantah ayat ini? Bahkan Perkataan dari Allah. waris aja itu nggak adil karena Intan kan dulu kadang-kadang meskipun masih remaja itu Intan dulu ahli mawaris itu kan. Jadi perhitungan waris itu loh. Ini nggak adil. Perempuan 1 pikulan, laki-laki 2 pikulan. Itu jadi serba memenangkan laki-laki, teman-teman. Dalam hati Intan ini Tuhannya kok kayak hanya memperhatikan laki-laki gitu loh, membenarkan setiap tindakannya Makanya gitu. gini Mbak Intan ditanya, apakah Allah SWT itu maha penyayang? Iya, maha penyayang umatnya. Umat laki-laki atau laki perempuan? Ternyata penyayang untuk umat laki-laki. Perempuan itu malah tidak dihargai. Boleh dipukul, boleh dikurung sampai mampus. Coba itu. Nah ini yang ayat-ayat ini disembunyikan surat An-Nisa itu. Makanya perempuan-perempuan nggak ada yang tahu ayat itu. Ya. Masa ada Tuhan yang kejam sama perempuan? Ayo. Makanya dulu kan ibunya Intan itu pengawas perempuan di Departemen Agama satu-satunya. Makanya itu banyak yang ingin menggeserkan gitu loh Kak Marsha laki-laki ini. Karena tadi pemahamannya perempuan itu harus dibawa laki-laki. Mana tadi Metia tadi di bawah yang teriak-teriak tuh? Ya. Boleh digenjot dulu baru dikawin. Ya. Ajaran Allah SWT di dalam Qur'annya, perempuan Islam tuh boleh dijinai dulu. Setelah itu dikasih mas kawin. Hah? Itu kata Qur'anmu, bukan kata saya. Ayo, mau yang lain apa enggak? Siapa itu Rihona? Menurut buku Des 100 karya Michael, itu kan yang bikin buku itu Islam ya. Tapi sekarang
sudah terbukti bahwa nabimu itu fiktif kan, nggak ada itu kan. Kalau yang nulis bukunya orang gila ya sama gilanya Bu. Masa pedofil dibilang nabi yang bisa tokoh paling gitu gimana? Hmm. Kalau yang nulis orang gila ya gila juga gitu lah. Kan memang ini kan doktrin memang sengaja diciptakan satanik untuk melawan Yesus. Kan RT6 ini kan penyumbang terbesar ya jiwa-jiwa manusia untuk dimakan setan gitu kan. Makanya nabinya diberi penghargaan kan begitu. Ya kalau nulisnya orang senewen ya begitulah. Ya, buat teman-teman Islam, ya, muslimah, atau mubalik, atau ustadz, yang penting Islam, silakan naik. Kenapa sih Pak Todi ya? Suara saya kagak kedengeran apa gimana sih sama yang muslim-muslim nih? Saya jadi kadang-kadang mikir nih. Bu Pes, siapa sih Pes ya? Bu Pes, suara saya kayak dianggap angin lalu. Intan ingin kenalkan ini ya Bang Yon. Ya. Kita mirroring ke perempuan di dalam kekristenan ya. Kalau di dalam kekristenan ini perempuan dimuliakan ya. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus itu kalau kita pahami dari apa yang dinyatakan itu sangat melindungi perempuan. Ya teman-teman, sangat melindungi perempuan. Jadi di dalam kekristenan ini kedudukan perempuan itu setara ya di hadapan Elohim kita. Itu tertulis di Galatia 3 ayat 28. Jadi memiliki peran spesifik ya dalam keluarga dan jemaat. Perempuan dipanggil menjadi pendamping pria, penolong yang sepadan. Itu tertulis di Kejadian 2 ayat 18 dan istri yang bijak Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Makanya ini Elohimnya beda. Ya karena Elohim pertama itu memuliakan perempuan, Elohim ini yang agak sengklek ini malah merendahkan perempuan gitu ya. Terus setara itu kan tadi di Kejadian 1 ayat 27, Galatia 3 ayat 28. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara menurut gambar dan rupa Elohim sendiri. Terus peran dalam keluarga. Ya, istri ini dipanggil untuk tunduk ya kepada suami sementara suami mengasihi istri nih. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat itu tertulis di Efesus 5 ayat 22 sampai 24 dan Kolose 3 ayat 18. Terus peran dalam jamaat itu tertulis di 1 Korintus 11 sampai 14 dan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Perempuan nih, dengarkan ya Rihona. Perempuan memiliki peran penting dalam pelayanan, ya. Meskipun ada batas-batas tertentu untuk tidak memimpin atau mengajar ya, itu ada batasan. Tetapi perempuan di dalam kekristenan itu tidak boleh disakiti, itu sangat ditekankan. Bahkan sampai Tuhan itu tidak boleh ya diceraikan dan sebagainya. Itu untuk melindungi kaum perempuan. Jadi kalau di dalam ajaran kami ini, kita itu harus melihat Yesus Kristus itu sebagai teladan satu-satunya. Ya, jadi laki-laki ini ketika mau menyakiti akhirnya tidak jadi. Karena Tuhan kami itu menekankan untuk mengasihi perempuan. Jadi bahkan Elohim kita menganggap perempuan ini cakap berhikmat ya dan takut akan Tuhan ini mempunyai kedudukan yang mulia. Nggak ada itu di ajaran kalian seperti ini, nggak ada. Terus Tuhan ini juga melibatkan perempuan dalam misinya ya dan bahkan perempuan menjadi saksi pertama saat kebangkitannya. Jadi kalau di dalam kekristenan itu perempuan sangat dimuliakan ya teman-teman. Tidak seperti di RT6. Jadi bedanya jauh sekali. Jauh sekali teman-teman. Bahkan
cara Tuhan itu kalau kita pahami kenapa kita tidak boleh berpoligami dan sebagainya, itu sebenarnya untuk melindungi perempuan. Ya karena urusan kebahagiaan itu sebenarnya bukan tentang baku cuki atau wik-wik ya teman-teman, itu tidak lagi di dalam kekristenan. Tapi kalau di dalam RT6 ini urusannya baku cuki ya, istilahnya kok membelanya burung laki-laki terus gitu loh. Jadi urusannya cuma itu. Bahkan surganya pun membela laki-laki. Istrinya suruh menyaksikan, coba. Ini masuk akal nggak? Di surga saja. Ya, itu istrinya suruh menyaksikan suaminya seperti itu. Ini udah nggak masuk akal, teman-teman. Bukan ajaran yang sehat ya, yang harus dipertahankan. Itu aja sih. Silakan Kak Marsha. Pak Ucup itu wik-wik, Kak. Wik-wik. Nah, jadi jelas ya, jauh ya. Tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan di dalam kekristenan. Semua di mata Tuhan sama. Ya. Laki-laki, perempuan, istri, tunduklah kepada suamimu. Sama, suami juga gitu. Harus apa? Menghargai istri. Ya, jangan berlaku kasar kepada istrimu. Kasar dalam bicara, kasar dalam perbuatan. Ya. Jelas. Tapi kalau di Al-Qur'an tadi apa? Ya. Laki-laki boleh memukul istri. Itu kata Allah, An-Nisa 34, ya. Perempuan boleh dikurung sampai menemui ajalnya. An-Nisa ayat 15. Jelas itu. Nah, yang tadi teriak-teriak ngomong Islam itu nggak pernah tahu ayat itu kok. Ya. Makanya masih Islam. Ya. Semua tentang perempuan yang diomongkan waktu ceramah itu bohong itu. Kenapa Mbak? Di surga aja perempuan suruh melahirkan 1 jam punya 1 bayi, 1 jam punya kok kayak jadi ternak itu perempuan. Langsung report. Makan di sono udah kagak ada BPJS, jelas lah. Tapi enggak kan. Memang di jana itu nanti bisa melahirkan karena setiap jam kan melahirkan di sana. Iya. Iya, setiap 1 jam ya. Setiap 1 Tahu jam prosesnya gimana tuh ya. Bayangin ya, setiap tuh ada tuh kan pelanggaran. Aduh, kena lagi, Bu. Iya itu tadi naik report. Yang tadi naik report itu. Oh. Turun dulu, Bu. Yang paling-paling nih ya. Ada aja belum ngapa-ngapain. Silakan naik lagi, Bu. Naik lagi, Kak. Silakan. Silakan Bu Aisyah. Silakan Bu. Yang tadi ngeliput, ya. Jadi jelas ya, jelas berbeda, ya. Nah permasalahannya mereka nggak pernah tahu isi Quran. Perempuan-perempuan di pengajian, ya, itu cuma apa? Mendengarkan apa? Kata-kata indah, iming-iming, baik dari ustadznya maupun ustazanya, ya. Harusnya mereka waktu di televisi ada ustadz bilang laki-laki itu nanti dapat ini, bisa pecah-pecah perawan, ya. Terus perempuan dapat apa? Di mana ayatnya? Nggak ada yang bisa menunjukkan, ya. Makanya kalau dibilang Allah SWT maha penyayang umatnya itu bohong. Allah SWT itu maha penyayang apa? Penyayang laki-laki. Perempuan enggak, ya. Perempuan enggak. Itu buktinya tadi kan sudah dibuka. Perempuan itu boleh dipenjot dulu, habis itu dikasih mahar. Berarti kan boleh di-wik-wik dulu, setelah itu dikasih mahar. Boleh dijinai dulu kan. Itu ayatnya ngomong gitu kok. Perempuan itu boleh dipukul, apapun masalahnya. Ya. Perempuan itu boleh dikurung sampai mampus. Coba itu. Nah ayat-ayat ini kan mereka nggak pernah tahu.
Makanya saya sering tanya, apakah perempuan dimuliakan di dalam Islam? Mana ayatnya? Bisanya ngomong, tapi itu karena dengar ceramah doang, tapi nggak ada ayatnya. Ya, perempuan itu setara sama binatang kata Rasulnya. Ya, setara sama anjing. Di surga aja Iya. cuma suruh melahirkan kan. Iya, Nah ini segini Kak, logikanya ya. Kalau sehari itu melahirkan bayi 24 bayi, kan 1 jam 1 bayi. Lah gimana jadi ini hitungannya mau? gini Mbak Intan. Ya, 1 jam 1 bayi, ngacengnya itu kan 60 tahun ya, 70 tahun. Ya kalikan 70, berapa bayi yang ada? Coba. Loh, kan akan dihitung itu kan, masa ngaceng itu kan. Iya Betul nggak? betul, betul. Kalikan aja. Hmm? Makanya ada hadis yang menyatakan bisa melahirkan nanti di jannah. Dalam 1 jam. Tak baca ya Kak. Ya, bacain Mbak. Sunan Ibnu Majah, catat ya Dicatat, teman-teman. Dicatat teman-teman Sunan. ya, bahwa nanti di sana bisa melahirkan. Ya. Dan yang mau ngelamar jadi suster silakan. Jadi bidan perawat, ayo. Kita bacakan Sunan Ibnu Majah 4329. Jadi Sunan Ibnu Majah 4329 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Amir al-Ahwal, dari Abu Asidik An-Najil, dari Abu Sa'id al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga jika seorang mukmin ingin memiliki anak, maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. 1 jam punya bayi ya. Terus bayinya mau diapain Kak Intan? Sekolahin lagi apa gimana? Masuk TK atau gimana nih? Masuk TK, masuk madrasah. Gimana nih Kak Intan? Apa yang dilakukan kalau misalnya mereka punya anak nih? Makanya itu loh, Intan makanya dulu kan panitia surga jadi ketuanya, ini tak pasrahkan aja karena nggak bisa tidur. Nah, sekarang mau tidur gimana teman-teman di surga? Itu banyak bayi, udah nggak mau lah. Enggak, yang saya bingung nih ya, ketika mereka misalkan punya anak di sono, itu mau ngapain? Sekolahin lagi? Atau masuk madrasah lagi atau gimana nih muslim-muslim nih? Iya, masuk PAUD lagi atau gimana nih? Lanjut Kan dulu udah ya, Bang dibilang Iwan, yang lanjut ya. Islam. Aku dengerin ya dari jauh. Iya Bu Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah tadi. Terima kasih ya. Kadang-kadang emang ya, buat teman-teman Islam sekali lagi ya, kalian bebas mau bertanya apapun ya. Yang penting kalau dijawab jangan ketawa. Masuk ke sini, wow, Islam berakal sehat, Islam punya punya logika. Begitu, oke Bu. Jadi Ibu siap ditanya ya? Oh kagak, saya mau nanya. Terbalik. Yang punya logika, yang punya akal sehat, maunya nanya, bingung nggak? Udah ngeklaim giliran dites ketakutan. Enggak, saya mau nanya host. Yang dong pendampingan itu susah hian dong. Waduh, bahasa apa lagi? Waduh, Inang, waduh, Inang. Andong kami kebablasan na pera. Kembali. Inang lagi ngapain? Inang atau Eda lah atau apa nih Inang?
Inang lagi di Lah. kelapa sawit kali ini. Inang. Inang, oh itu ya. Pantesan panggil apa sih? Saya kalau mau ketemu yang begitu tuh ya di bis, di apa sih? Di angkot saya kalau udah rame terus saya bilang, Inang, diem nih, kita mau yang jadi orang minta stop kagak kedengaran karena inang-inang itu tadi ya. Begitu ngoceh bilang pak stop, supirnya nggak kedengaran, liwat akhirnya. Jauh lagi kita jalan kaki gitu. Cowok ke cewek panggil itu aja bang, oh itu ya. Tapi kalau udah ibu-ibu gimana? Inang. Kalau udah ibu-ibu, Inang. Kalau udah ibu-ibu, nah inang betul. kalau cewek ke cowok, cewek itu, nih Nat ke Bang Ion itu, gitu. Bang Ion ke Nat itu, gitu. Ya, tapi kan itu sepantaran. Coba Itu kan kalau udah, sepantaran, tapi kalau misalnya yang tadi tuh kan suaranya kan ibu-ibu betul ya, panggil Inang lah. Inang kan ibu ya artinya. iya, betul. Iya. Tapi udah tua banget gitu loh. Jadi Inang. Kalau Inang kesannya ya tadi kan dengar suara. Atau panggil Eda aja deh, Eda ya. Nggak boleh. Kalau Ida itu Nggak boleh, Pak, ya? nggak boleh. Hah? Nggak. Eda apa? Kalau Ida itu harus wanita yang memanggil wanita lain. Oh, wanita panggil wanita. Ida itu kan artinya ipar, kakak ipar atau adik ipar, tapi perempuan ya. Masa kau panggil Eda? Memang kau perempuan kan aneh nanti ya Pak Iwan. Bang Iwan. Semangat betul ya ibu-ibu tadi ya. Aduh, saya rasa di kebun kelapa sawit dia tuh. Saya rasa tuh. Ya. Panen kali ya, panen. Oh, panggil itu aja ya. Itu kayaknya ini ya. Itu orang sepantaran apa gimana sih, Pak Dendre? Itu ya saudara atau saudari begitu. Oh, artinya saudara-saudari. Kalau laki sama laki apa? Kalau laki-laki bisa panggil ya lae. Oh nih. Lae. Kita sapa dulu. Lae lah. Oke, kita sapa dulu. Shalom. Lae Selamat Apple. hari Paskah semua. Selamat Ya, Paskah. halo Pak Lae Selamat Apple, Paskah. Pak Lae Apple. Halo. Suara saya jelas. Lae Apple. Halo, jelas. Lae Apple. Halo. Suara saya jelas. Salam, aduh Pak Apple kemana aja Pak Katak? Oh iya. Hilang Bang kata kayak Bunda ya. Iya, Bukan kemana aja ayo? hilang. Cerita, bawa kabar gembira nih. Iya. Oh, kabar gembira lah. Silakan. Ayo, Pokoknya kita mendengar selamat hari Paskah dulu ya, buat Selamat semuanya. Paskah. Ya. Silakan Lae Apple. Kesaksian. Ya, ini hasianku sebentar lagi masuk. Ini hasianku. Sudah ada kok. Sudah ada. Lae Apple. Masuk kemana Pak? Ke room ini. Gimana Ada nih kok di cerita sini. dong Pak? Ayo cuan itu mana itu? Ayo cuan tuh. Apple. Silakan Lae Apple kesaksian tuh. Banyak yang mau dengar gimana kabarnya. Baik. Tadi pagi Iya maksud. ini. Insan Maksudnya kemana aja? Iya cari kambing susah cari kambing. ganti ontak. Enggak, cari kambing. Udah lama nggak makan kambing. Teman-teman, misalkan saya kagak live ya, Bu Aisyah sama Kak Intan kan itu kolaborasi ya. Nah kalau Bu Maksa sama Kak Intan mau ditemenin, teman-teman silakan tuh ya ikutin Bu Aisyah dan Bu Maksa. Iya, tadi saya juga. Iya, mereka berkolaborasi.
Pak Katak, gimana kabar Pak Katak? Baik, baik. Ini siapa ini Ayu Cuan ini? Ayo Saya Cuan Apple, siapa? kisahin dong kemana? Maksudnya 3 minggu ini kemana nih Oh, ya jalan-jalannya? saya ini banyak panggilan.